sana di dalam kolam, ku masukkan ikan kesayangan. 10 ekor berenang-renang, bersenang-senang kemudian. Tetapi ada yang tenggelam, 2 ekor ikan kesayangan. Kasihan, hei hei, aduh kasihan, ikan 10 tinggal 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi bersama Bu Nining. Teman-teman yang soleh dan solehah, di video kali ini Bu Nining akan mengajak teman-teman untuk mengenal binatang yang hidup di air. Wah, sepertinya binatang yang hidup di air itu banyak loh. Kira-kira apa saja ya binatangnya? Yuk ikut Bu Nining jalan-jalan. Hai teman-teman, kali ini Bu Nining akan membagi binatang yang hidup di air menjadi 3 bagian. Yang pertama, binatang yang hidup di air asin atau air laut. Yang kedua, binatang yang hidup di air tawar. Dan yang ketiga, binatang amfibi, yaitu binatang yang bisa hidup di air dan di darat. Pertama, Bu Nining akan mengajak teman-teman untuk mengenal binatang yang hidup di air asin atau yang biasa kita sebut di lautan. Kira-kira di lautan ada apa saja ya? Kita simak videonya. Ikan paus, salah satu binatang di dalam laut yang badannya besar sekali. Meskipun badannya besar, ikan paus tidak ganas. Dia juga tidak galak loh. Paus adalah binatang yang ramah dan bisa bersahabat dengan manusia. Makanannya itu adalah plankton atau binatang-binatang kecil yang ada di lautan. Nah, ikan paus ini punya keistimewaan loh. Ternyata paus itu tidak bertelur. Dia beranak atau melahirkan anaknya seperti manusia. Ya ampun, lucu sekali ya teman-teman. Ikan paus juga punya sahabat yang sama-sama melahirkan anaknya. Hewan itu juga ramah dan cerdas, yaitu lumba-lumba. Siapa yang tahu lumba-lumba? Pasti tahu semuanya ya. Lumba-lumba merupakan binatang laut yang lucu sekali, mudah dilatih oleh manusia, sehingga kita sering melihatnya di acara pertunjukan atraksi. Pasti anak-anak suka melihat ya. Nah teman-teman, paus dan lumba-lumba termasuk hewan mamalia yang bernafasnya menggunakan paru-paru. Teman-teman, binatang selanjutnya yang akan Bu Nining jelaskan adalah kebalikan dari paus dan lumba-lumba. Binatang ini sangat ganas. Dia suka memangsa binatang lain yang ada di lautan. Siapa yang tahu dia itu siapa ya? Dia adalah ikan hiu. Wah teman-teman, coba lihat ikan hiunya. Giginya sangat tajam. Fungsinya untuk mencabik atau menggigit mangsanya. Ikan hiu berkembang biak dengan cara bertelur. Beda ya dengan paus dan lumba-lumba. Ikan hiu sering disebut juga dengan predator di lautan, karena ikan hiu suka memangsa binatang yang lain di lautan. Sekarang Bu Nining akan mengajak teman-teman untuk berkenalan binatang laut juga, tapi yang mungil-mungil dan cantik-cantik. Kita simak ya. Nah, yang pertama, coba lihat gambarnya. Itu namanya bintang laut. Cantik ya, seperti bintang, makanya dinamakan bintang laut. Kemudian ada juga, nih lihat gambar apa ya? Kuda laut. Cantik ya bentuknya, seperti kuda di darat.
namun dia tidak mempunyai kaki. Dan ukuran kuda laut sangat kecil kalau kita lihat dari dekat. Selanjutnya ada yang namanya ikan buntal. Hayo, siapa yang tahu kenapa dia namanya ikan buntal? Karena jika ikan ini merasa terancam dari musuhnya, dia akan menggelembungkan badannya menjadi besar sehingga musuhnya takut kepadanya. Selanjutnya ada apa ya yang jalannya miring dan dia punya capit? Ya, kepiting. Kepiting mempunyai cangkang yang sangat keras. Badannya itu sangat keras. Dia juga mempunyai capit yang sangat tajam. Dan keunikan dari kepiting ini jalannya miring. Wah, lucu sekali teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya masih banyak sekali binatang yang ada di dalam laut, seperti udang, kerang, ikan dori, ikan nemo, dan masih banyak lagi. Sekarang, Bu Nining akan mengenalkan binatang yang hidup di air tawar. Pasti teman-teman sudah banyak yang tahu ya, jenis-jenis ikan apa saja yang hidup di air tawar. Karena sering ditangkap dan dimasak sama mama di rumah. Ikan-ikan di kolam asyik-asyik berenang. Datang sebuah umpan, hop, langsung dimakan. Hop, langsung dimakan. Ikan nila. Badannya sedikit melebar dan bersisik. Biasanya dipelihara di kolam atau di danau. Ikan nila berkembang biak dengan cara bertelur. Teman-teman, ikan nila punya sahabat loh yang bentuknya hampir mirip dengan ikan nila, yaitu ikan mas. Lihat, bentuknya hampir sama ya teman-teman. Namun ikan mas badannya sedikit lebih memanjang dan warnanya lebih cerah. Selanjutnya ada ikan gabus. Biasa kita jumpai di sungai dan di rawa-rawa. Badannya sedikit panjang dan bersisik. Mulutnya juga memanjang loh dan giginya tajam. Nah, kalau yang ini ikan apa namanya? Yang biasa anak-anak suka makan. Lele, ya, badannya licin, tidak bersisik. Dan lele juga mempunyai kumis. Kepalanya berbentuknya sedikit memanjang. Selanjutnya ada ikan patin. Ikan ini juga hidup di air tawar dan sering dibudidayakan. Dagingnya sangat tebal, kulitnya juga licin, dan kepalanya sedikit memanjang seperti ikan lele. Namun ikan patin tidak ada kumisnya loh. Nah teman-teman, selain ikan-ikan yang tadi sudah Bu Nining jelaskan, ada ikan bawal dan ikan gurame juga termasuk di dalam ikan air tawar. Semua ikan di air tawar bernafas menggunakan insang yang letaknya ada di bagian sisi kanan dan sisi kiri kepalanya ikan. Untuk bernafas, ikan akan membuka mulutnya dan menutup insangnya. Makanya kita suka lihat ya, ikan sedang membuka mulutnya. Tandanya ikannya sedang bernafas. Aku ikan kecil di kolam, ku punya sirip untuk berenang. Berenang ke kanan, ser ser ser, berenang ke kiri, ser ser ser. Aku ikan pandai berenang, aku ikan pandai berenang. Sekarang Bu Nining akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan binatang amfibi. Ayo ikut Bu Nining. Nah, teman-teman, binatang amfibi adalah binatang yang dapat hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Apa saja binatangnya yang bisa hidup di darat dan di air? Pertama, lihat hewan
Buaya. Badannya besar, kulitnya tebal, ekornya panjang dan kuat. Serta buaya memiliki gigi yang sangat tajam loh. Buaya merupakan salah satu binatang predator atau aligator karena buaya suka memangsa hewan lainnya. Hewan amfibi selanjutnya ada siapa ini di bawah Bu Nining? Ada katak. Dia tubuhnya kecil dan langsing. Kulitnya lembab, berlendir, tipis dan halus. Katak memiliki kaki yang lebih panjang dari kodok. Dan lihat, kakinya yang panjang itu membuat si katak dapat melompat lebih jauh. Kaki belakangnya berselaput yang fungsinya untuk berenang. Nah, kalau yang ini namanya kodok. Ia mempunyai ciri badan yang lebih besar dari katak. Kulitnya kasar dan kering, warnanya juga lebih gelap, dan kakinya lebih pendek sehingga dia tidak dapat melompat dengan jauh. Teman-teman, tahukah kalian bagaimana cara katak dan kodok berkembang biak? Lihat ya gambarnya. Yang pertama, mereka bertelur. Lalu telur itu menetas menjadi kecebong. Setelah itu keluarlah kakinya dan ekornya. Dan saat itu, saat mereka belum mempunyai kaki, mereka masih hidup di air. Lalu lama-lama mereka akan berubah menjadi katak dewasa dan ekornya pun menghilang. Nah, itulah perkembangbiakan katak dan kodok. Sebenarnya masih banyak lagi hewan amfibi lainnya seperti salamander, kadal air, sesilia, dan masih banyak lagi. Wah, alhamdulillah teman-teman. Hari ini kita semua sudah berkenalan dengan beberapa hewan yang hidup di air. Ada yang di air laut, ada yang di air tawar, bahkan ada yang hidup di dua alam, di darat dan di air yang disebut hewan amfibi. Demikian penjelasan dari Bu Nining tentang binatang yang hidup di air. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Bu Nining. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat meskipun belajarnya masih dari rumah. Sekian